Oke, ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, seri Note terbaru dari Samsung yang baru aja dirilis Agustus kemarin ya. HP ini udah gue pakai kurang lebih dalam berapa? 3 bulan terakhir lah ya. Karena gue udah pegang HP ini tuh dari awal September kemarin. Nah, di video kali ini gue mau nge-share apa aja yang gue udah lakuin sama si HP ini. So, yeah, let's get started. Oke, kita coba dari harga dulu ya, karena ada yang menarik nih kalau soal harga nih. Jadi waktu dirilis itu nih HP itu harganya 18 juta ya. Harga yang lumayan mahal buat sebuah HP Android, dan waktu itu PO-nya itu dapat Galaxy Buds Live ya. Nah, sekarang kurang lebih 3 bulan kemudian HP ini udah turun harganya jadi 14 jutaan. Harga yang sangat menarik ya buat sebuah HP flagship terbaik dengan merek Samsung gitu loh. Mungkin apa ya bisa dibilang ya, dulu tuh waktu harga PO kelihatannya kayak mahal gitu ya. Tapi pas ternyata sekarang udah turun gitu ya, dan turun juga lumayan jauh gitu. Jadi ini kerasanya tuh lebih worth it gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi lebih worth it? Oke, mungkin kita mulai dulu bahas beberapa alasannya, dimulai dari layarnya dulu kali ya. Nah, ini pas pertama kali gue kayak ngeliat layarnya itu ya, gue langsung gercep bilang kayak, wah gila, oke sih, ini udah the best lah gitu. Jadi cerah banget gitu layarnya, gonjreng banget, enak banget dipakai buat nonton, buat scrolling scrolling. Ini pokoknya nggak ada lawan lah. Apalagi ini untuk refresh rate juga udah 120 Hz gitu. Jadi ini udah smooth banget gitu pengalaman penggunaannya gitu ya. Overall dari layar nih udah nggak usah diomongin lagi lah. Udah ini udah udah the best lah ya. Nah, untuk build quality-nya ini gimana gitu. Nah, ini juga udah keren banget ya, udah premium banget gitu. Belakangnya udah kaca, ini pakai Gorilla Glass Victus ya. Ini yang paling baru dan yang paling kuat gitu. Kalau soal warna, warnanya ini bronze ya. Jadi disebutnya ini bronze, dan ini menurut gue jadi warna ya signature si Note 20 series lah. Dan gue suka banget sejujurnya. Mungkin ini jadi satu-satunya warna yang bisa cocok buat cewek sama buat cowok gitu ya. Jadi di sini gue apa ya? Gue salut lah sama tim R&D-nya Samsung yang bisa nemuin warna yang kayak gini buat di HP gitu ya. Jadi cocok sama semua orang. Dan kalau ngomongin soal apa lagi sekarang? Software lah. Ini masuk ke software ya. Sekarang ini udah jalan di Android 10. Dan ini juga dengan One UI 2.5 atau 2.5 yang fiturnya ini banyak banget ya. Termasuk juga fitur-fitur yang cuma ada di HP ini ya. Kayak misalnya Samsung Dex atau juga ada S Pen, yang nanti juga bakalan gua bahas ya. Untuk performa softwarenya juga cepat banget dan responsif banget. Ini juga apa, tampilannya itu minimalis gitu ya. Dan enak banget digunakannya, dan gak heran lah ini banyak banget mungkin akhir-akhir ini orang yang suka sama merek Samsung itu karena salah satu faktornya ya, ini karena One UI-nya gitu. Jadi One UI ini memegang peranan penting lah, sekarang lebih simple dan lebih cepat gitu dipakainya. Kalau tadi performa soal softwarenya udah, sekarang gimana tentang performa dari hardwarenya nih? Karena ini HP kan flagship gitu ya, dan ini flagship baru gitu di 2020. Jadi ya menurut gue sih ini udah pasti bakalan ngasih performa yang tinggi ya gitu, yang terbaik lah yang bisa kita rasain gitu ya. Meskipun ini pakai Exynos 990, bukan versi Snapdragon 865 Plus kayak di luar negeri gitu ya. Tapi overall gue sih dapetin performa yang sangat-sangat cepat dan juga apa, responsif dan juga nyaman banget ya buat dipakai sehari-hari gitu. Nggak ada nge-lag sama sekali pokoknya. Menurut gue ini udah oke lah. Termasuk juga ini kalau misalnya kalian mungkin mau ngegame gitu ya. Ini udah pastilah semua ngegame bisa dilibas dengan lancar ya. Oke, sekarang kita bahas tentang 3 hal yang paling bikin gua ngerasa nyaman gitu ya pakai si Note 20 Ultra ini. Yang pertama itu soal S Pen-nya. Karena selain S Pen ini nggak ada di HP lain, fungsinya ini juga banyak banget ya. Dan semakin kesini tuh semakin canggih gitu. Ini buat nyoret-nyoret gitu ya, apalagi kalau lagi meeting misalnya ya, atau kalau misalnya lagi dengar sesuatu yang penting terus pengen pengen nyatet gitu. Nggak usah pakai bawa-bawa pulpen terus bawa kertas gitu ya. Ini langsung aja diambil dari sini, dia ditarik aja S Pen-nya.
terus dia langsung mulai gitu, langsung mulai nulis. Jadi nggak repot gitu. Pengalaman nulisnya juga udah enak banget karena latensinya ini udah rendah banget gitu ya, 9 millisecond. Selain itu juga S Pen ini juga bisa dipakai buat ngedit video. Karena kalau misalnya kita ngedit video di HP itu ya pakai jari langsung tuh kan kayak apa, agak susah gitu ya, nggak presisi gitu. Jadi jelas dengan S Pen ini bisa ngasih tingkat presisi yang tinggi, jadinya bisa apa, bisa ngerjain lebih cepat lah. Dan juga ini jadi bagus gitu hasilnya ya. Nah, fitur-fitur lain sebenarnya masih banyak banget, tapi kira-kira itu tadi yang paling sering gue pakai, dan overall ya gue puas banget lah sama si S Pen-nya ini ya. Nah, hal kedua yang paling bikin gue ngerasa nyaman banget sama HP ini adalah fitur DeX-nya. Ini adalah fitur yang sekarang nggak perlu pakai dock lagi kayak zaman dulu ya. Jadi ini cukup pakai kabel aja, tinggal colok dari TV atau dari monitor ya. Atau kalau misalnya kalian adalah orang yang nggak mau repot gitu ya, ini sekarang DeX-nya juga udah bisa connect secara wireless. Jadi ini tinggal perlu lagi pakai dock atau nggak perlu lagi colok-colok gitu ya. Jadi ini udah tinggal dikonekin aja ke TV atau ke smart TV ya yang ada Miracase-nya. Tinggal satu klik aja itu semua berjalan layaknya sebuah desktop ya. Tentu saja hal ini bisa terjadi karena HP ini punya specs yang apa, yang gahar lah gitu ya. Dan untuk DeX-nya ini juga bisa link to Windows, ada fiturnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya laptop Windows dan kalian pengen ngoprek-ngoprek Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini di laptop kalian, melalui laptop kalian, itu bisa banget. Karena ini juga bisa dikonekin secara wireless tanpa harus ribet-ribet gitu ya. Nah, fitur Samsung DeX ini sebenarnya gue manfaatin sering banget buat mindahin file-file gede ya secara wireless, karena ada beberapa footage yang gue ambil buat bikin video dalam 3 bulan terakhir ini pakai HP ini gitu. Dan ini akan mengantarkan kita ke pembahasan selanjutnya tentang hal yang paling bikin gue nyaman pakai Note 20 Ultra ini dalam 3 bulan terakhir ya. Yaitu adalah soal, ini dia nih yang nonjol gede banget, ini adalah kameranya. Nah, kameranya ini bener-bener bikin gue apa ya, bisa dibilang gue kagum lah sama kameranya ya. Entah kenapa ketika gue foto pakai HP ini, gue tuh langsung kayak auto puas gitu loh. Jadi nggak ada pikiran kayak apa, kayak misalnya gue harus edit-edit dulu. Karena menurut gue ini hasilnya udah keren banget gitu ya, udah terlalu bagus lah buat gue ya. Terutama ini tentang saturasi, apa bisa dibilang saturasi warnanya lah yang pekat banget. Kalau misalnya fitur AI-nya itu kalian nyalain ya. Jadi di sini tuh ada fitur AI yang tinggal diklik aja kayak gitu. Meskipun emang dalam beberapa kondisi ini hasil AI-nya ini suka apa ya, bisa dibilang ya, suka lebay lah gitu warnanya ya. Tapi overall gue puas banget pakai kamera di HP ini. Fiturnya yang ada di kamera ini juga banyak banget dan jelas kepake banget buat gue ya. Kayak misalkan nih ada night mode. Night mode-nya juga hasilnya bagus banget, dan ini juga fungsinya cukup baik ya. Meskipun kalau misalnya dibandingkan, gue sebenarnya lebih milih foto malam-malam tuh pakai mode 108 megapiksel nih. Jadi ada mode 108 megapiksel karena itu hasilnya lebih terlihat lebih natural ya kalau buat foto malam ya, dan nggak terlalu kayak diterangin secara software gitu kalau misalnya dibandingkan sama fitur night mode-nya. Oh iya, buat video HP ini juga bisa merekam hingga resolusi 8K, meskipun ya gue nggak akan pakai juga sih ya resolusi 8K ya, tapi paling nggak itu ada. Dan kalau misalnya kalian mau pakai silahkan aja. Dan yang paling seru dari HP ini kalau misalnya kalian suka bikin video adalah ini ada mode pro-nya yang udah oke banget lah. Ini bener-bener kerasa banget manfaatnya kalau misalnya kalian pakai mode pro ini, karena dia bisa ngatur audio. Jadi mikrofon itu mau di depan atau mau di belakang atau mau dua-duanya, atau bisa juga kalau misalnya kalian ada Bluetooth wireless gitu ya, kayak TWS, gue juga ada Galaxy Buds, itu juga bisa dipakai sebagai mikrofon. Jadi menurut gue dari sisi foto dan video ya, kamera menurut gue ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini adalah yang terbaik lah dari sisi HP Android ya. Ini udah puas banget lah gue pakainya ini buat ambil-ambil foto dan juga bikin video pakai si Note 20 Ultra ini. Lanjut kita bahas soal baterai. Mungkin ini jadi apa ya, salah satunya kelemahan lah yang ada di HP ini gitu ya. Ini bener-bener kerasa banget kelemahannya gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya gue suka banget sama HP ini karena nawarin banyak banget fitur yang apa yang keren-keren lah, dan ini bisa diandelin banget gitu loh. Dan fitur-fitur itu juga bahkan nggak ada di HP lain ya. Jadi kameranya bagus, terus juga layarnya juga cerah banget gitu.
Dan baterainya tapi sayang ini nggak bisa terlalu diandelin ya. Kalau buat pemakaian intensif gitu, kayak misalnya gue pakai buat main game gitu ya, atau buat ngerekam, ini jam 2 atau jam 3 tuh udah habis gitu ya baterainya ya. Jadi ini gue harus nyiapin power bank lagi nih. Kayak misalnya gue siang-siang gitu, gue harus colok power bank gitu. Dan mungkin ini sebenarnya udah bisa diprediksi ya dari kapasitas baterai yang 4500 mAh ya. Dan kalau dibandingkan mungkin sama si S20 Ultra, ya jauh, 500 mAh itu lumayan signifikan lah menurut gue ya. Jadi gue kalau ditanya, mendingan HP ini tuh dibuat lebih tebel gitu loh, biar kapasitas baterainya tuh lebih gede gitu ya. Sekaligus juga biar nggak ada bump kamera yang tebel kayak gini, yang tinggi gede gitu. Jadi menurut gua kalau dari sisi baterai ini salah satunya kelemahan ya, karena sayang banget gitu loh. Harusnya tuh nih HP bisa jadi HP yang sempurna gitu ya. Kalau aja nih baterainya gede dan awet gitu, wah ini udah keren banget sih. Kemarin sih sebenarnya dapat juga update software ya, dan itu dibilang bakal ada perbaikan dari sisi ketahanan baterainya, tapi gua nggak terlalu ngerasain lah perbedaannya itu, nggak terlalu jauh gitu dari posisi sebelum diupdate ya. Ya mungkin kalau misalnya nanti ke depannya bakal ada update software lagi, semoga bisa memperbaiki keawetan baterainya lah ya. So kesimpulannya, gua sangat puas pakai HP ini. Ini adalah HP Android terbaik menurut gua yang bisa kalian beli saat ini sekarang ya, karena segala fitur khas HP flagship itu ada di HP ini. Dan juga ciri khas dari seri Note itu juga ada di sini, mulai dari S Pen dan juga Dex ya. Dan ini menurut gua adalah HP yang sangat bisa diandalkan. Apalagi ini harganya udah turun jadi sekitar 14 juta. Mungkin kalian bisa temuin 13 juta juga. Jadi silahkan dicek aja, dicari aja. Jadi menurut gue dengan harga segitu bikin HP ini jadi lebih worth it lagi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya budget sekitar 13 atau 14 juta buat beli HP baru gitu ya, gue nggak akan ragu buat rekomendasiin HP ini untuk kalian beli gitu. Karena ini udah the best ya. Meskipun ya tadi baterainya aduh jelek banget lah. Semoga bisa diupdate sih ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan dari gue tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Silakan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat channel ini kalau misalnya kalian pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.